Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Septianingsih. Saya dari kampus Universitas Pertiwi Cikarang, semester 2, Prodi Akuntansi. Sebelumnya, saya di sini akan mempresentasikan tentang motivasi dalam kepemimpinan yang ada di perusahaan yang saya tempati sekarang, yang lokasinya ada di Jalan Gaharu, Blok F5, kawasan Delta Silicon 2, Cikarang Selatan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan atau leadership yaitu dapat dikatakan sebagai cara dari seseorang pemimpin atau leader dalam mengarahkan, mendorong, atau mengatur seluruh unsur-unsur dalam organisasinya atau dalam kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan, sehingga menghasilkan kinerja karyawan yang efektif, yang efisien, dan maksimal. Masalah kepemimpinan suatu pemerintah tentu tidak terlepas dari seseorang pemimpin atau pegawai puncak suatu instansi yang bersangkutan. Sering kita perhatikan seorang pemimpin suatu instansi mempunyai sifat acuh terhadap pegawai, tidak tegas, terlalu lunak terhadap penegakan disiplin, bekerja tanpa visi yang jelas. Lalu yang seperti inilah yang membuat bawahannya menjadi bosan, menjadi mempunyai kinerja yang jelek, malas, dan bekerja sesuai dengan kehendak sendiri. Tentu hal ini yang akan menjadi penanggung jawabnya adalah leader atau pemimpin itu sendiri atau pemimpin yang bersangkutan tadi. Sikap kepemimpinan yang baiklah yang diharapkan oleh suatu bawahan, seluruh karyawan, agar terciptanya kinerja yang baik dan kompak. Dan bawahan mengharapkan pemimpin yang tegas, berwibawa, terciptanya kinerja yang baik, memberikan arahan dan petunjuk, serta bersedia untuk mendelegasikan wewenang yang pantas untuk didelegasikan. Lalu yang kedua ada motivasi kerja. Pengertian motivasi kerja yaitu salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku dalam bekerja. Pentingnya motivasi karena motivasi hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja dengan giat dan ambisius dalam mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena pimpinan membagikan pekerjaan kepada para bawahan untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Jadi setelah kita tahu mengenai pengertian dari kepemimpinan dan motivasi kerja di tempat saya berada maupun di tempat kalian juga, dimanapun perusahaan pasti akan menginginkan dan memperhatikan faktor kepemimpinan sebagai bagian yang cukup penting bagi kemajuan organisasi, karena pemimpin merupakan sumber daya kunci dalam organisasi apapun. Pemimpin yang efektif akan menjadi penentu bagi hidup dan matinya perusahaan atau untuk maju mundurnya sebuah perusahaan atau organisasi. Tanpa kepemimpinan yang baik, organisasi hanyalah kekacauan biasa. Sebagai contoh, pemimpin yang baik dalam perusahaan saya pada PT Plastika Tama, pemimpin memberikan kesempatan kepada para bawahannya atau untuk teamworknya untuk mengembangkan diri sesuai potensinya, sesuai dengan potensi yang ada masing-masing pada mereka. Misalnya dengan selalu memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan
kegiatan untuk meningkatkan keterampilan serta wawasannya mereka, serta memberikan kesempatan pengembangan suatu hal yang baru agar tidak ketinggalan dengan karyawan-karyawan yang lain. Selain itu, pemimpin dalam memberikan sanksi atau teguran kepada para bawahannya sesuai dengan besarnya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan tanpa membeda-bedakan karyawannya. Oleh karena itu, kedisiplinan pegawai perlu dilakukan penanganan secara jelas. Karena pada dasarnya mencerminkan kinerja pegawai itu sendiri. Dengan adanya disiplin kerja, pegawai tentunya tidak akan melakukan penyelewengan atau akan lebih mampu meningkatkan performa kinerjanya. Lalu pada perusahaan saya di PT Plastika Tama Teknologi Industri, peranan motivasi kerja dalam menunjang pemenuhan kebutuhan prestasi itu sangat besar. Dengan kata lain, motivasi mempunyai hubungan yang positif terhadap prestasi kerja yang lebih baik. Dan sebaliknya, motivasi tercakup konsep-konsep seperti kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebiasaan, dan keinginan seseorang terhadap sesuatu. Selain dari motivasi kerja, terdapat aspek lain yang juga mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu kedisiplinan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kedisiplinan sering menimbulkan permasalahan bagi organisasi itu sendiri. Sebagai contoh, dengan menyampingkan kedisiplinan, seluruh aktivitas organisasi baik yang sedang dan akan dilaksanakan tidak akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Kesimpulannya, motivasi kerja yang tinggi merupakan penggerak bagi setiap orang untuk dapat melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Kepemimpinan yang baik dan menjadi panutan membuat pegawai bersemangat dan termotivasi untuk menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan harapan atau tujuan dari perusahaan itu sendiri. Peran pemimpin dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah sebagai motivator kepada karyawannya atau bahkan motivator untuk yang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.